Di medan perang yang terbelah oleh dimensi, tiga poros kekuatan berhadapan dengan bayangan terdalam dari dunia lain. Masing-masing membawa ilmu, warisan, dan keyakinan, tapi juga membawa sesuatu yang lebih berat, keberanian untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki. Di tengah lembah yang dikelilingi pertahanan dimensi, Wirakusuma dan Ki Jagratapa berhadapan dengan makhluk pengubah waktu, entitas yang mampu mempercepat kematian dan memperlambat harapan. Setiap gerakan makhluk itu membelokkan arus usia, membuat batu menjadi debu dan jiwa menjadi ringkih. Ki Jagratapa memainkan seruling pamungkasnya bukan untuk menyerang, tapi untuk menstabilkan waktu yang terus melenceng dari jalurnya. Melodi itu membungkus medan dalam satu tempo yang tetap, cukup bagi Wira untuk menusuk jantung musuhnya dengan tombaknya. Kemenangan diraih, tapi saat Wira menoleh, Ki Jagratapa telah membeku dalam posisi duduk. Sementara itu, di sisi medan lain, lautan terbuka di langit, dan dari dalamnya muncul makhluk yang membawa gelombang bencana dari samudera yang haus akan kehampaan. Setiap gerakannya melompat daratan, dan setiap ceritanya menghapus kenangan. Ki Wiranggana bangkit berdiri, tubuhnya menyatu dengan gelombang, menciptakan pusaran energi biru yang melawan ombak kegelapan. Bayu Sagara di sisinya memanggil roh air leluhur di dalam tubuhnya, menciptakan tombak air murni untuk menembus inti kehampaan. Musuh mereka terkoyak oleh benturan dua arus suci, air kehidupan dan air kematian yang ditarik oleh mereka. Namun, ketika gelombang reda, hanya Bayu yang tetap berdiri, sementara Ki Wiranggana telah lenyap. Sementara itu di posisi Putra Sidan, di titik terdalam retakan dimensi, Putra dan Ki Sastro menghadapi musuh yang tidak berbentuk, Andaka, wujud kesetiaan yang mampu menghapus cahaya, suara, bahkan kehendak. Setiap langkah Andaka membuat dunia di sekitarnya lenyap perlahan, menjadi ruang mati yang tidak bisa dijelaskan. Ki Sastro menggunakan petir spiritual untuk memecah ruang, menerangi kehampaan agar Putra dapat tetap terikat pada realitas. Putra dengan wujud layaknya menggandeng ilmu dari dua kutub, Pangiwo dan Panengen, menggabungkannya menjadi satu kekuatan seimbang yang tidak hanya untuk menyerang, tapi juga menyembuhkan luka batin dunia. Dalam bentuk leak, Putra memusnahkan Andaka dari keberadaan, tapi energi itu tidaklah gratis. Meskipun Putra selamat, Ki Sastro remuk secara spiritual. Jiwanya terlempar dari batas antara hidup dan mati. Ia tidak meninggal, tapi juga tidak kembali. Tubuhnya terbaring, raganya ada, namun jiwanya menggantung di langit. Perbatasan dunia seakan diam, karena dalam setiap kemenangan selalu ada cahaya yang harus padam lebih dulu, agar yang lain bisa menyala. Langit di perbatasan dunia memudar, dari merah darah menjadi kelabu pucat. Awan yang sebelumnya menyala seperti neraka, kini melayang diam seperti abu. Tidak tahu lagi kemana angin harus membawanya. Tanah masih hangat, bukan dari sisa api pertempuran, tapi dari tubuh-tubuh yang kini membujur dalam diam, berjejer dalam formasi yang tidak pernah mereka harapkan. Kesatria Nusantara berdiri, tubuh mereka berlumuran darah, darah musuh dan darah dirinya sendiri. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada nyanyian, hanya dada yang naik turun pelan, seperti dunia yang sedang mencoba bernafas kembali. Aris menggenggam tombak pencana jagatnya. Kini tidak lagi bersinar. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, memastikan bahwa ia masih hidup, dan bahwa hidup itu kini datang dengan harga yang lebih berat. Di belakangnya, Bayu Sagara memegangi bahunya yang berdarah. Putra Sidan masih tertunduk. Bekas wujud layaknya belum sepenuhnya surut dari wajahnya. Wirakusuma berdiri tanpa tombak, menancapkannya ke tanah, seolah tidak ingin tangan manusia lagi mengangkatnya. Mahisa Nabrang duduk bersila, diam dalam bayang-bayang medan yang masih berdenyut dengan roh-roh yang belum pulang. Ratna Dewi melangkah perlahan melewati mereka, matanya basah, tapi punggungnya tetap tegak. Di barisan belakang, mayat-mayat pasukan muda berserakan, sebagian hangus, sebagian hancur, sebagian tidak lagi utuh. Hanya sisa raja dan potongan pusaka kecil
yang dahulu mereka kenakan dengan bangga. Pasukan Leak banyak yang gugur, kesatria laut dalam banyak yang tidak pernah muncul kembali dari pusaran. Kesatria cahaya nyaris setengah tidak kembali. Pasukan bayangan dan baja api porak-poranda. Di atas bukit batu, Raka Wisesa berdiri diam. Tatapannya tetap tenang seperti biasanya, bukan karena lelah, tapi seperti lilin yang telah kehabisan doa. Tidak ada yang tahu apa yang telah ia rasakan, tapi sorot matanya tidak menatap langit, melainkan ke bumi, ke tubuh-tubuh yang telah menjadi mayat. Ratna Dewi berlutut di samping seorang kesatria muda dari suku timur yang dulu memanggilnya Ibu Dewi. Ia menyentuh dahinya dengan 2 jari dan merampalkan mantra dengan lirih. Angin timur, bawalah namamu, air suci memandikan jiwamu. Leluhur, bukakan pintu untuk jalan mereka kembali. Cahaya biru menyelubungi tubuh para pemuda itu. Dari langit, roh leluhur datang menyambut, membawa mereka pulang. Ratna menunduk, lalu bangkit, berjalan ke tubuh berikutnya, dan berikutnya, dan seterusnya. Langit mulai diam, namun bumi masih mencatat rasa sakitnya. 3 pohon tua di bukit tertinggi mendadak meranggas. Akar mereka menyusut, daun-daunnya gugur perlahan, seperti rahasia yang dilepas ke angin. Karena 3 jiwa tua telah tiada, 3 pertapa, 3 penjaga kesadaran bumi telah menyerahkan segalanya. Ki Jagartapa, Ki Wiranggana, dan Ki Nayantaka. Mereka tidaklah gugur karena luka fisik, tapi karena sejak awal mereka bertempur dalam medan yang tidak bisa dilihat. Kesadaran mereka masuk ke dalam pusaran paling dalam, ke ruang batin yang sangat kelam, menjadi jangkar roh bagi Aris, Bayu, Putra, dan seluruh pasukan. Tanpa mereka, pertarungan itu tidak mungkin dimenangkan. Tanpa mereka, kekuatan segel dan tarikan dimensi tidak akan bisa bertahan. Mereka tidak mengangkat senjata, tapi mereka membuka jalan. Dan harga dari membuka jalan tersebut adalah kemungkinan yang tidak bisa kembali. Langkah para pejuang masih tertatih, tapi mereka mulai berjalan lagi. Perang telah usai, namun dunia tidak kembali seperti semula. Dan langit menjadi kelabu, matahari belum muncul, namun embun mulai jatuh. Tanda bahwa dunia masih bisa disembuhkan. Langit masih hening ketika para ksatria mulai berdatangan ke pelataran batu di sisi lembah. Tanahnya tinggi, dikelilingi pohon tua yang rantingnya kini tidak berdaun, seolah ikut berkabung. Di tengah pelataran, 3 jubah disusun rapi, tidak ada tubuh. Ki Wiranggana, tubuhnya terbakar saat menahan badai terakhir. Yang tersisa hanya tongkat gelombangnya yang masih basah oleh air laut yang entah datang dari mana. Ki Jagartapa wafat dengan duduk, tangannya masih memegang seluring bambunya. Ia berhenti di akhir bait tembang pamungkas, dan ketika bait terakhir selesai, nafasnya pun ikut pergi. Sementara Ki Nayantaka, tidak ditemukan jasadnya, hanya jubah dan ikat kepala hitamnya yang tersisa, ditinggalkan di atas batu meditasi tempat ia menyatu dengan bayangan. Aris berdiri paling depan, di sebelahnya Mahesa duduk dalam-dalam, lebih dalam dari siapapun. Wajahnya tidak menangis, tapi sorotan matanya seperti tanah retak yang menahan gempa. Wira memejamkan mata dalam keheningan. Bayu Sagara menggenggam tombaknya seperti tidak mau melepaskan apapun lagi. Putra Sidan yang biasanya banyak gerak, kini tenang, dan kini hanya menatap tanah. Dan Ratna Dewi berlutut di hadapan jubah-jubah itu, memegang satu demi satu, seperti mengenang pelajaran terakhir yang tidak sempat diajarkan. Ratna Dewi berkata lirih dan pelan. Mereka tidak hanya memberi kita ilmu, mereka memberi kita keyakinan bahwa dunia ini masih layak untuk diperjuangkan. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Kita akan tetap melanjutkan jalan mereka. Ini adalah tugas kita sebagai seorang Ksatria Nusantara. Itu sudah jelas.
Haris, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku tidak peduli. Aku akan membunuh lebih banyak lagi para iblis keparat itu. Tidak di sini, tidak dimanapun. Aku akan memburu mereka. Kau tidak sendiri, Mahesa. Aku akan melakukan hal yang sama. Jangan jadikan semua ini menjadi dendam. Kita semuanya tahu ini sudah takdir. Tapi aku bisa pastikan pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Aku, Putra Sidan, akan tetap berada di depan. Suasana hening. Tidak ada upacara besar, tidak ada lonceng, tidak ada trompet perang. Hanya keheningan dan suara angin yang menyapu lembut batu-batu di pelataran. Suara alam sendiri yang berkabung. 3 cahaya telah padam, tapi sinarnya tetap tinggal di lengan kita selamanya. Satu persatu, para ksatria menancapkan senjatanya di sekitar jubah mereka. Lingkaran itu menjadi simbol bahwa siapapun yang berdiri di sana kelak akan tahu di tempat itulah jiwa para penjaga pertama menjadi abadi. Namun tidak semua luka bisa dibagikan bersama. Mahesa Anabrang tetap berdiri setelah semuanya telah melangkah pergi. Ia tidak bicara, tidak menangis, tapi tangannya menyentuh jubah Kinayantaka lebih lama dari yang lain. Tidak ada pernah yang tahu, bagi Mahesa, Kinayantaka bukanlah sekedar guru. Ia adalah ayah yang tidak memberikan darah, tapi mengajarkan arah. Dalam diam, Mahesa Anabrang berlutut, menyentuh ikat kepala hitam yang ditinggalkan di atas batu meditasi. Di sana, untuk pertama kalinya ia menunduk sepenuh hati. Aku belum selesai belajar, guru. Tapi semoga langkahku tidak memalukan namamu. Sementara itu, jauh dari pelataran, Ratna Dewi berjalan menuju altar roh. Di sana, 2 tubuh terbaring, Ki Sastro dan Ki Sabto. Mereka masih hidup, tapi tidak bergerak. Tubuh mereka remuk, jiwa mereka tergantung di antara batas dunia. Istirahatlah, Eyang. Jika dunia memanggil kembali, kami tahu kalian akan tetap kembali. Ratna Dewi menyentuh dahi mereka berdua. Dari kulit mereka cahaya tipis muncul, bukan terang, tapi cukup untuk mengatakan bahwa nyawa mereka belum benar-benar pergi. Bumi tidak lagi bergetar, langit tidak lagi membara, tapi duka tetap tinggal. 3 dari 5 telah pergi, 2 masih menggantung di antara dunia, tapi semua telah memberi darah untuk dunia yang belum selesai. Matahari belum muncul, tapi kabut perbatasan dunia mulai menghilang. Perlahan, seolah malam sendiri akhirnya sadar bahwa tugasnya telah selesai. Dan hari, meski masih samar, sedang dalam perjalanan pulang. Di pelataran luas tempat tanah pernah retak dan langit pernah terbakar, ratusan ksatria yang tersisa ini berdiri membentuk lingkaran besar. Mereka bukan lagi pasukan dari suku, klan, atau aliran tertentu. Mereka bukan murid dari satu guru atau prajurit dari satu kerajaan. Ini mereka hanya satu, Ksatria Nusantara. Tidak ada panglima yang memberi aba-aba, tidak ada lonceng, tidak ada musik kemenangan. Namun tiba-tiba, dari sisi kanan lingkaran, seorang ksatria muda menancapkan senjatanya ke tanah dengan tegas. Disusul satu lagi, lalu 2, kemudian puluhan, hingga akhirnya seluruh pelataran bergetar oleh deru senjata yang menghantam tanah bersama semangat hidup yang tersisa. Hidup Nusantara! 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 Teriakan itu tidak lagi serempak tapi berdenyut, bergelombang, datang dari dada yang berbeda-beda, tapi mengandung nyawa yang sama. Putra Sidan menatap langit kelabu perak yang perlahan mengusir sisa gelap. Ia tersenyum dengan kecil. Jika para roh itu masih ada di atas, mereka pasti akan ikut bersorak. Mahesa berdiri diam. Ia tidak berbicara,
namun sorot matanya menatap jauh dan sesekali tertutup, seperti mendengar suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Bayangan Kinayantaka di dalam dirinya terasa hangat. Wirakusuma menggenggam tombaknya. Ia tidak mengangkatnya, tapi menggulirkannya perlahan ke tanah. Isyarat bahwa senjata itu kini bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga. Bayu Sagara menoleh ke arah laut. Ia melambaikan tangan sekali, dan dari kejauhan, ombak menjawab dengan satu gelombang lembut yang menyentuh kaki para ksatria, seolah menghapus jejak yang kelam. Ratna Dewi berdiri di tengah, daunnya robek, tubuhnya juga luka, namun auranya menyala lebih terang. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan angin lembut berputar di sekeliling para ksatria. Lalu dari atas, muncul cahaya-cahaya kecil, para roh leluhur, bukan dalam rupa manusia, tapi sebagai bunga api halus yang menari perlahan di udara. Mereka tidak akan pergi. Mereka hanya pindah tempat dari dunia ke dalam kita. Aris melangkah ke tengah lingkaran. Tombak pencono jagat ditancapkan ke tanah dengan tenang. Ia mengangkat kepalanya, menatap setiap wajah yang tersisa. Hari ini, kita tidak merayakan kemenangan atas musuh. Kita merayakan bahwa kita tidak pernah menyerah. Dan selama kita bisa berdiri, dunia ini belum selesai. Selama kita bersama, kita bisa menghadapi semuanya. Hening. Lalu dari kejauhan, suara denting seperti gamelan langit dipetik perlahan oleh jemari roh yang bahagia. Langit pun akhirnya berubah, bukan terang, tapi cukup untuk saling melihat wajah mereka, untuk mengingat bahwa mereka masih ada. Sorakan kembali terdengar, tapi kini lebih rendah, lebih khidmat. Bukan semangat perang, tapi semangat untuk menjaga tetap hidup. Dan di hari ketika matahari belum terbit, cahaya justru datang dari dada mereka sendiri. Langkah Aris dan Ratna Dewi pelan menelusuri bekas medan perang. Tanah yang sempat retak seperti kaca kini mulai diam, tapi di tengahnya masih tersisa satu garis tipis di udara, retakan dimensi, denyut samar dari luka yang belum sembuh. Udara di sekitarnya nampak lebih padat, cahaya enggan untuk mendekat. Angin berputar pelan, menjaga batas seperti roh penjaga gerbang. Aris berdiri tenang di depannya. Tombak pencono jagat digenggam tanpa niat untuk menusuk, hanya menenangkan. Ratna Dewi menaburkan bunga mantra roh. Kelopaknya kecil, putih, melayang di udara dan menyentuh garis dimensi, memunculkan riak seperti tetesan air di permukaan dunia yang sakral. Ini bukanlah penutupan, hanya penenangan. Semua ini terlalu dalam untuk sembuh di sini. Aris mendekat. Dunia ingin waktu untuk mencintai dirinya sendiri. Namun, semuanya yang kita miliki pada akhirnya akan menghilang, dan pengorbanan akan selalu menjadi kenyataan. Tombak Aris menyala, bukan kilatan perang, tapi cahaya lembut seperti fajar pertama setelah 1000 malam. Retakan itu berdenyut pelan, sekali, 2 kali, lalu mulai memudar. Tidak hilang, tapi menjadi seperti bekas luka, terlihat namun tidak lagi terbuka. Ini belum berakhir, tapi hari ini kita menang. Di kejauhan, pasukan mulai bersiap kembali ke tanah mereka masing-masing. Para penyintas muda membawa tubuh lelah dan cerita yang akan diwariskan. Namun, 6 sosok tetap tinggal. Aris, Ratna Dewi, Mahisa Anabrang, Putra Sidan, Bayu Sagara dan Wirakusuma. Mereka tidak bicara. Mereka saling tahu bahwa langkah mereka belum selesai. Jika kita pulang sekarang, apa yang akan kita kalahkan hanyalah kulitnya. Tulang iblisnya masih utuh dan berada di seberang batas. Kita harus ke sana. Selama Dajjal masih bernafas di alam Asura, kita hanyalah penambah luka, bukan penyembuh dunia. Kita harus ke sana sekarang. Ratna menatap Aris dan tatapannya teguh. Kita bukan lagi penjaga bumi. Kita adalah tombak yang harus menembus akar kegelapan. Namun, apakah keputusan ini bijak? Semuanya bisa terjadi.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Itu tidak bisa kita prediksi, Ratna. Tapi kita semuanya tahu apa yang harus kita lakukan. Para kesatria yang akan pulang menunduk memberikan hormat. Mereka berseru satu persatu, "Bawalah nama kami ke sana." "Aku juga, titip namaku di sana." "Jejakan kesatria lihat di sana." Aris mengangkat tangannya. "Kalian pulanglah, karena dunia butuh penjaga seperti kalian. Kami akan pergi, karena dunia butuh penjaga yang berani masuk ke tempat yang tidak punya cahaya. Dan jika kami tidak kembali, bukan karena kami gagal, tapi mungkin karena langkah kami cukup jauh untuk memberi kalian waktu untuk hidup lebih lama." Di sisi altar, Ki Sabto membuka matanya samar-samar. "Pergilah ke akar dunia itu, Nak Aris. Hanya cahaya yang berani menyelam, yang bisa memadamkan api neraka. Namun, semuanya itu sangat beresiko besar." Ki Sastro yang selama ini diam mengucapkan satu kata sebelum kembali tenang. "Dajjal, kau harus tahu itu, Nak Aris. Bahkan dari zaman ke zaman, tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkannya." Raka Wisesa berdiri di sisi mereka, dan dari cahaya terakhir tombak Kencana Jagat, sebuah gerbang perlahan terbuka menuju alam Asura. Tidak bersuara, tidak berdarah, tapi menyambut dengan dingin, seperti ujung kematian yang masih menunggu pemiliknya. Mereka melangkah satu persatu, tanpa salam, tanpa janji, hanya satu keyakinan bahwa jika mereka berhasil, maka cerita itu akan benar-benar berakhir. Dan apabila mereka gagal, maka perjalanan mereka akan menjadi sebuah kenangan yang menakjubkan. Geger bumi, dan bila kelak bumi kembali bergetar, mungkin itu bukan iblis yang datang, tapi langkah para ksatria yang kembali dalam kegelapan, membawa terang yang tidak pernah mati. Dalam kesadaran spiritual terdalam, Raka Wisesa mendapatkan panggilan dari ayah angkatnya, yaitu Batara Guru. Di suatu tempat di langit tayangan, Raka Wisesa menghadap Batara Guru, bukan secara fisik, melainkan secara kesadaran spiritual tertinggi. Langit terlihat lebih biru, bukan biru biasa. Itu adalah biru yang menyimpan gema dan suara doa, nyanyian dewa, dan janji-janji yang tidak ditepati. Di atas batas awan putih paling suci, di satu tempat yang hanya bisa dicapai oleh kesadaran tertinggi, Raka Wisesa melangkah pelan, tidak dengan kaki jasmani, melainkan dengan roh yang telah dilepaskan dari batas dunia. Di sekelilingnya ada ruang kosong yang tidak benar-benar kosong. Cakrawala terbelah seperti kaca retak perlahan, memancarkan cahaya keemasan. Gema lembut terdengar dari kejauhan, seperti seluring bambu yang ditiup oleh waktu. Tempat itu adalah kayangan, wilayah langit yang hanya terbuka saat batin seseorang telah melepaskan semua ikatan duniawi. Kilatan cahaya menyambutnya. Raka Wisesa menunduk, satu lututnya menyentuh tanah cahaya. Di hadapannya berdiri sosok yang tubuhnya terbuat dari cahaya murni, tapi menyimpan bayangan di matanya. Batara Guru, ayah angkatnya, pimpinan para dewa, pemilik hukum kosmik yang tidak pernah ditulis, tapi selalu ditaati. Batara Guru mengatakan dengan lembut, tapi mengandung kekuatan seperti petir yang dihantam ribuan tahun. "Anakku, Raka Wisesa, kau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Kau telah menjaga manusia itu sampai detik ini. Ketahuilah anakku, jangan biarkan Aris pergi ke alam Asura.
karena aku telah mendapatkan penglihatan bahwa ia akan segera pergi ke sana. Langit di belakang Batara Guru bergetar sejenak. Rakawisesa tetap diam, wajahnya menunduk, tapi dalam batinnya sesuatu berkecamuk. Ia tahu perintah itu bukanlah perintah ringan. Ia tahu jika Aris masuk ke alam Asura, maka takdir bukan hanya berubah, itu bisa hancur total. Namun ia juga tahu ia bukanlah siapa-siapa untuk menghalangi jalan Aris. Baiklah ayahanda, tapi sebagai pelindung, hamba tidak punya hak untuk menahan kehendaknya, ucap Rakawisesa, suaranya datar. Batara Guru melangkah turun dari singgasananya yang terbuat dari cahaya berlapis kristal. Suaranya kini lebih dalam, hampir seperti gemuruh di bawah perut bumi. Jika itu terjadi, maka kau tahu apa yang harus kau lakukan, Rakawisesa. Aris bukan hanya sekedar pewaris takdir, tapi juga kunci menuju semesta yang jauh lebih tinggi. Pastikan ia baik-baik saja, apapun yang terjadi, anakku. Denyut langit beriak seperti air dilempar batu. Cahaya yang menggantung di udara pecah menjadi serpihan kilau yang memudar. Rakawisesa menunduk lebih dalam, lalu berdiri perlahan. Tubuh rohnya mulai bergetar, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar beban tugas. Ia undur diri, langkahnya perlahan menjauh dari altar cahaya itu, tapi matanya sesaat sebelum membalikkan tubuh menatap Batara Guru. Dan di balik mata itu ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Bukan hanya karena dipaksa mengasuh Aris, bukan hanya karena dijauhkan dari kehendak kebebasannya, bukan karena tugas tanpa akhir, tapi karena dari semua kesatria, hanya dia, Rakawisesa, yang tidak pernah ditanya apakah ia bersedia, tidak pernah diminta, hanya diperintah. Dalam diamnya, ia menyimpan dendam. Bukan dendam hitam yang ingin membakar langit, tapi dendam yang lahir dari perasaan menjadi alat. Bukan menjadi seorang anak, tapi rasa yang tahu dirinya dicintai hanya saat berguna. Saat tiba waktunya, kau akan mendapatkan balasannya, Batara Guru. Saat Rakawisesa melewati batas langit, jubah cahayanya berkibar, tapi kilau itu kini kusam di ujungnya. Langit di belakangnya perlahan kembali tenang, tapi dalam dadanya badai tidak benar-benar reda. Jika Aris tetap memilih untuk masuk ke alam Asura, maka ia akan ikut, bukan hanya sebagai pelindung, bukan karena perintah Batara Guru, tapi karena ia ingin tahu apakah takdir bisa dipatahkan oleh kehendak, atau apakah semuanya yang ditulis, bahkan kebencian sekalipun sejak awal. Dan Rakawisesa, sang pelindung, tahu satu hal dengan pasti. Jika saat itu tiba, ia akan berdiri di antara cahaya dan kehendak, dan memilih yang tidak akan pernah terpilih sebelumnya. Kemudian, Rakawisesa membuka matanya. Di atas langit, di perbatasan dunia, seolah retak dalam diam, bukan karena perang, melainkan karena satu keputusan: pergi ke tempat di mana terang tidak pernah dikenal. Portal menuju alam iblis Asura kini berdiri menjulang, membelah ruang dan waktu di antara batu-batu tua yang sudah lama tidak sanggup bicara. Cahaya dari gerbang itu tidak bersinar terang, ia berdenyut, ungu tua bercampur hitam kelam, seperti darah dari luka yang sudah membeku terlalu lama. Angin di sekitarnya berputar tidak menentu. Udara di sekelilingnya tidak dingin, tapi tidak pula hangat. Itu kosong, tanpa rasa, tanpa bau, seperti menatap mulut kematian yang tersenyum tanpa gigi. Suara halus berdenting dari dalam portal, seperti suara rantai yang tidak terlihat yang sedang ditarik dari dimensi lain. Rakawisesa berdiri diam di belakang Aris.
hanya beberapa langkah jaraknya. Sorot matanya tidak menatap gerbang, tapi menatap punggung Aris. Punggung seorang pemuda yang terlalu muda untuk memikul dunia, terlalu keras untuk membiarkan orang lain menanggungnya. Aris melangkah perlahan menuju portal. Namun sebelum tubuhnya melewati ambang cahaya, ia berhenti, seolah merasakan sesuatu. Kemudian ia menoleh. "Ah, ada apa, Raka?" Suara itu tenang, tapi mengandung sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang menyimpan keraguan dari dasar jiwanya. Raka Wisesa tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas pelan. Angin dari portal menyapu rambut putih peraknya yang melambai seperti sulur-sulur cahaya. Namun dalam matanya tidak ada cahaya yang tersisa. "Tidak ada apa-apa, tuanku. Hamba hanya khawatir dengan keputusan Anda ini." Aris memutar tubuhnya perlahan, berdiri menghadap Raka. Wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebih, tapi jari tangannya mengepal diam-diam, cukup kuat untuk menahan gemetar. Sejujurnya Raka, aku pun tidak yakin. Tapi Tori sendirian di sana. Namun bukan itu yang aku pikirkan. Ia menatap Raka, lurus menembus retakan-retakan yang tersembunyi dalam diri sang pelindung. Kau tahu sesuatu Raka, lebih dari siapapun, lebih dariku, dan kau menyimpan sesuatu dariku. Raka Wisesa menunduk. "Dimengerti, Tuan." Tidak ada pembelaan, tidak ada pembenaran, hanya satu kalimat yang penuh beban. Dan di balik diamnya itu adalah badai dendam yang lama, luka yang dipaksa jadi tameng, dan perintah yang ia jalankan meskipun tidak pernah sepenuhnya ia terima. "Baiklah, ayo sekarang kita pergi, Raka." Aris melangkah masuk ke dalam portal. Cahaya ungu menyambutnya, tidak memeluk, tapi mengiris perlahan, seperti air yang dingin menusuk tulang. Seketika, gerbang memekik, raungan dari dunia yang tidak mengenal kata kasihan. Raka Wisesa melangkah menyusul, dan di saat ia melewati batas antara dunia dan dimensi, ia bisa merasakan jiwanya ditarik ke arah dua arah, oleh kewajiban dan oleh dendam. Perjalanan ke alam iblis Asura tidak seperti menembus kabut ataupun terowongan. Itu seperti menyelam ke dalam kesadaran terdalam dunia, di mana logika bukan lagi bahasa utama, dan waktu hanyalah bayangan ilusi. Langkah-langkah mereka menimbulkan gema, tapi setiap langkah ada keputusan, dan setiap keputusan menyisakan getar di ruang batin. Di belakang Aris, Raka berjalan dengan kepala tegak, namun dalam batinnya, "Batara Guru, kau menyuruhku melindunginya, tapi tak pernah kau jelaskan untuk siapa sebenarnya Aris diciptakan, untuk menyelamatkan dunia atau menjadi korban bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia tahu." Raka Wisesa menatap punggung Aris. Punggung itu tegap, tapi dari sana ia bisa melihat betapa beban takdir menyelimuti, seperti bayang-bayang yang bahkan tidak bisa disorot matahari. "Apakah aku hanya penjaga atau Al-Puju yang menunggu saat diperintahkan untuk melepaskan takdir?" Sambung Raka Wisesa. Alam Asura menyambut mereka tanpa wujud. Tidak ada kota, tidak ada tanah, hanya langit bergejolak dan permukaan seperti cermin retak yang menyimpan ribuan wajah iblis yang belum lahir. Aris menatap ke depan. Raka Wisesa berdiri di sampingnya. Di kejauhan, kilatan merah darah menyala. Angin membawa suara jeritan yang terdengar seperti nyanyian rusak. Apakah kau benar-benar kesini, Tori? Ini semakin rumit. Semoga saja kau tidak nekat untuk datang ke sini, pikir Aris dalam hati. Raka Wisesa juga memiliki kehendaknya sendiri. Dalam hati, ia berkata, "Aku
Aku tidak peduli dengan permainan para dewa. Aku akan menjadi diriku sendiri. Namun, tugas ini sungguh terlalu berat. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Tapi satu hal yang jelas, Aris adalah kunci. Tapi kunci untuk membuka atau mengunci, Raka Wisesa belum tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ia menyimpan pilihan yang belum ia ucapkan kepada siapapun. Jika dunia menghendakinya, maka Raka Wisesa akan memutus rantai takdir tersebut. Bahkan jika harus mengorbankan sang pewaris itu sendiri. Langkah mereka terus menjauh, menuju kedalaman alam Asura, menuju takdir yang tidak pernah mereka pilih. Dan di belakang cahaya portal yang tertutup, langit bumi kembali diam, menunggu kabar dari mereka yang pergi ke tempat di mana terang tidak pernah diizinkan kembali.